Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta langit dan bumi, yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim kepada kita semua, sehingga manusia di atas muka bumi ini menemukan jalan terakhir setelah pengajaran para nabi ditinggal oleh umatnya, oleh kaumnya. Pencipta kita Allah Azza wa Jalla kemudian mengutus sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai manusia yang hidup di zaman kepemimpinan beliau sebagai nabi terakhir harus banyak bersyukur kepada Allah dan juga banyak berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita Islam yang diasalkan dari pengajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya senantiasa memuji beliau, berselawat pada beliau, kiranya kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali. Saya sebagai admin YouTube Bang Suma sekaligus ngopret ini teman-teman yang ada di YouTube, sambil saya live-kan juga ya dari sini. Karena di Makassar informasi dari admin ada gangguan dari PLN. Oke teman-teman, ini ada tema ya, orang banyak orang. Oke, baik, kita angkat tema ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih menyembah kepada sembahan yang diperkenalkan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, itu bisa menyadari bahwasanya ada yang perlu dibenahi di internal mereka terkait dengan pengajaran yang seringkali kita uraikan terkait dengan salib itu hadiah dari Tuhan untuk alam semesta ini, atau itu hadiah dari iblis untuk orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Itu pertanyaan kecil suaranya ya. Udah full pun teman-teman. Suaranya kecil atau kuping yang kurang bersih? Gitu ya teman-teman sekalian. Kecil ya. Kok bisa ya? Masih kecil. Aman. Nah, ini normal telinga berarti. Ini tema harus kita angkat teman-teman. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu mana, Islam atau Kristen, kan gitu arahnya ya. Kita angkat teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Sehat seperti yang antum lihat, segar, habis cuci gigi. Iya, ini di mana posisi? Kok baru nongol lagi? Pasti ada hal hangat yang ingin diperbincangkan ini, sampai dia masuk merambah kembali ke dunia penyiaran, kompor meledak. Ada informasi baru? Saya 4 bulan tertidur bang. Bangun tidur tiba-tiba ada isu bang. Katanya Yesus itu disalib karena rencana iblis katanya. Banyak yang banyak yang menyerang kan, banyak yang menyerang Edis begini begitu. Edis murid saya. Perasaan, iya, perasaan.
topik ini sudah diangkat oleh Bang Zuma dari tahun 2016 saya bilang. Kok Iya, baru betul. rame sekarang? Tuh berarti mereka Baru itu belajar. pura-pura tuli gitu. Padahal tema ini kan dari zaman Facebook, lanjut ke WA. Bang Zuma kan sudah menggaung-gaungkan itu toh. Benar sekali, benar. Benar sekali. Itu tema usang Tapi sebenarnya. viralnya sekarang. Mm-mm. Wah, banyak yang nyuruh turun ini Bang. Padahal baru pertama ini saya naik loh, Enggak, 4 bulan. mereka kan, TikTok. mereka bercanda itu. Mereka bercanda. Mereka kangen sama Eh, iya. Ya, Jadi gimana rencananya tema mau diangkat? kalau masalah Edis sama si Bom itu Iya. saya memprediksi sampai jilid 83 itu Bang. Oh, wow. Sekarang masih jilid 5 Bang. Wow. Keren berarti. Masya Allah. Kalau sambil berjilid-jilid kayak gitu. Karena banyak pendeta yang kepanasan lalu membahas masalah itu. Jadi pendeta-pendeta itu rencana tak angkat satu persatu gitu Bang. Oh iya. Termasuk kemarin ku tengok itu Mal Etok juga sudah mulai angkat materi ini. Ya, termasuk Mel Ato ini ya? bisa-bisa diserang juga nih pada akhirnya karena menurut Mel Ato Yesus itu ya Isa Al-Masih gitu. Oh gitu. Bisa digunduli juga si Ato Oh itu Bang. iya. Mereka nggak Terus kompak ya kan ya? masalah si Murtadin itu Bang. Masalah si Murtadin yang fitnah Bang Zuma. Ya insya Allah nanti malam lah saya garap. Nanti malam saya garap insya Allah. Sementara itu dulu Bang, biar teman-teman Kristen yang naik. Terima kasih Bang Zuma, sehat selalu. Teman-teman semuanya, sehat selalu yang di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Makasih ya Dinda Al-Ayubi. Oke teman-teman Oten silakan naik, kita memperbincangkan materi hangat ini terkait dengan isu yang lagi hangat diperbincangkan terkait dengan Kristus. Kalau dia ternyata disalibkan oleh sibilisis, apakah Tuhan mengizinkan? Udah pasti Tuhan tidak mengizinkan. Nah, tapi penyaliban ada, maka muncul pertanyaan, apakah yang disalib ini beneran yang asli atau penyesat yang Yesus katakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, kan gitu ya. Silakan teman-teman yang muslim tahan dulu teman-teman ya. Biar yang non muslim dulu, karena kita kan mau berdiskusi lintas agama nih, bukan mau curhat-curhatan kan gitu. Kita naikkan yang ini ya, yang non muslim. Saya malasnya Solo, karena itu yang naik malah banyak yang muslim. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mantan suamimu juga celana begitu kan Mbak? Iya, Alat betul. dia biasa aja. Tapi kuat begitu ya? Nah, itu kan tengoklah kan. Begini-gini nih malas bikin Solo. Nah, tengoklah. Malas. Gak tau kenapa. Entah kenapa lah orang-orang ini. Iya. Dibilang sehat juga kagak, dibilang waras juga tidak. Mengganggu kali. Maksudku toh nonton lagi saja. Kalau mau jangan mikir mengganggu dah. Kadita Ji Indonesia ini. Halo, selamat pagi saudara Sri Kandi dari Katolik atau Protestan.
itu kan. Nah, tengoklah. Naik, kalau nggak ngomong sendiri, membisukan diri. Apalah sahabat-sahabat ini. Kayak nggak restu kalau saya solo. Makanya malas. Dari kemarin disuruh solo, ya solo pasti yang masuk ya muslim, entah apa-apanya, urusan arisan kah atau apa. Berlomba naik. Mau ngapain coba? Nah, ini lagi si Pemi ini. Mudah-mudahan bibirmu bisul. Udah naik tadi ngomong tertawa-tertawa, minta lagi sekarang naik. Bisul besarnya seperti kelapa. Biar nggak bisa ngomong lagi. Selama 2 jam. 2 jam bisulnya sembuh lagi. Banyak yang minta teman-teman, tapi muslim semua. Malas jadinya. Tolonglah yang ini, yang muslim, jangan dulu minta permintaan ya, teman-teman ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Jumaha. Maaf Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, mungkin ada yang hal penting mau disampaikan, silakan. Ya teman-teman ya, tadi yang nonton saya minta maaf teman-teman, saya kena PL lagi. Ini akun saya yang kedua teman-teman ya. Holong Natulus itu pindah ke biar Tuhan yang tahu. Oh, sahabat Holong, Masya Allah. Ini antum rupanya. Gimana keadaannya? Banyak diserang? Oh iya, parah banget lah Bang. Parah banget penyerangan ini dari DM, dari mana-mana. Baik dari dunia nyata. Iya pastilah itu. Banyak yang kesal kan kok tiba-tiba kemudian jadi mu'alaf, ninggalin agama yang lama kan gitu. Ini tadi saya live pakai Holong Natulus kena PL lagi, aduh Tuhan. Kena PL. Ya tanggal 26 baru bisa lagi. Ini sih teman-teman semua nyuruh saya bernarasi terus. Aduh. Iyalah pastilah. Orang ini pasti senang lihat teman-teman dari Otennya untuk kemudian membantah narasi-narasimu. Kan iya. gitu. Aduh, teman-teman izin follow ya teman-teman semua ya. Ini akun saya nggak ngerti buat ke PT. Di follow teman-teman. Ini saudara kita yang mu'alaf atas nama Holong kemarin. Cinta Holong ya atau apa? Nggak salah ya. Holong Natulus. Nama Holong Matulus, teman-teman. Silakan di follow teman kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahabat. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Siapa Bang? Ada teman Bang Bonar nih Bang. Bang Bonar, selamat pagi. Halo Bang Bonar, selamat pagi. Bang Bonar. Belum duduk dia. Halo Bang Bonar. Saudara Zami, selamat pagi. Aku lucu loh, lihat orang naik nggak mau on cam, nggak mau jawab. Nggak bicara dia. Membisukan diri. Halo, selamat pagi Mbak Ella. Mbak Ella, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ella. Kok aku dinaik? Halo Mbak Ella. Apa kabar? Adakah? Turunin. Siapa yang dinaikin? Halo Mbak Ella. Alamak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Ini Jaya dari Malaysia. Dari Malaysia Iya nih. Bang. Tapi kepencet aja Bang. Iya. Apa?
Oke. Biasa saya Salam kenal Bang. malam. Ya, watap-watapan selalu kan. Halo Bang, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Numpang warahmatullahi foto wabarakatuh. saja Bang, numpang foto. Iya, Assalamualaikum, turunin saja. silakan. Makasih. Sebentar Bang, sebentar saja Bang. Numpang foto saja. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sip. Salam dari Sulawesi Barat. Makasih teman-teman. Oh, Masya Allah. Dari Fotonya, Mamuju. Bang. Siap, makasih Bang. Silakan teman-teman yang lain. Bang Juma, turunin saja saya. Nggak apa, saya kepencet tadi. Oke, Saya makasih. Indonesia nih. Siap, Atau turun saya. makasih. Sama. Iya Bang. Oke, saudara Jebat kita turunkan ya, kita ajak teman-teman yang lain. Silakan saudara non-muslim naik, kami di atas menunggu untuk berdiskusi dengan saudara-saudara. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada sesama kita anak Indonesia. Halo. Halo saudara Yonatan. Aduh kabur dia, lari dia teman-teman. Takut lihat saudara kita yang baru mu'alaf ini. Masya Allah. Silakan teman-teman yang lain. Mana? Saudara Holong. Oh, diturunkan dia. Halo, silakan teman-teman. Halo teman-teman, silakan. Sang penanggung tadi ada Yonatan gitu loh. Mana beliau? Sulit teman-teman. Mencari oten sulit. Sulit. Tunggu ya. Kita cari yang oten. Ada nggak moderator ya? Mana ini teman-teman? Cepat nah. Naiklah. Jangan yang justru muslim yang minta naik. Yang muslim jangan minta naik dong. Alamak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Priskita. Halo. Halo, Rustameni. Apa kabar? DN Rakatuak Indah tuh. Halo. Rustamerik. Aduh, matumban mulai aku. Lari kok mulai. Sulit di komalnya Bang Zuma, sulit oten naik. Mereka entah kenapa sulit, mereka sangat sulit, berat jalannya naik ke komal Bang Zuma itu berliku-liku. Halo, selamat pagi. Oh, ada Kian Santang di bawah, tepuk tangan untuk beliau. Sudah ada moderator, alhamdulillah. Halo, selamat pagi Gula Merah, Siaga Gulo. Oh, selamat pagi juga Bang Juma ini. Iya, pagi. Bagaimana saudaraku, masih juga menyembah Kristus? 100% Bang Juma menyembah Kristus karena semalam sudah paham, saya sudah tonton Edis TV semalam.
Iya, 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 iya. Di situ sudah jelas Bang Juma Bahwa nah, bahwa Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran. Kristus adalah satu-satunya jalan. Terus kenapa disembah kalau gitu? Katanya jalan. Ya, jalan Kenapa jalan dituhankan? menuju Kenapa ke disembah? surga. Ya, kenapa jalan menuju ke surga disembah? Kenapa disembah kalau dia hanya jalan? Dia kan Karena- jalan. Berarti dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Salah ini. Ini salah. Kenapa murid saya begitu? Aduh, saya nggak pernah ngajarin kalau jalan itu adalah tujuan. Jalan itu adalah arah, metode, cara, hal yang harus dilalui untuk menuju kepada tujuan. Melalui Gitu. Makanya Bang Juma, iya, melalui Tuhan dia. Yesus Kristus. Melalui Yesus. Terus kenapa Anda justru menyembah Yesus? Katanya melalui. Anda ngerti melalui? Melalui rintangan. Berarti rintangan itu harus dilalui. Melalui masa-masa sulit. Berarti masa sulit itu harus dilalui. Melalui Monas. Berarti harus melewati Monas. Melalui Yesus. Berarti harus melewati Yesus. Untuk sampai ke tujuan. Kenapa jadi Yesus? Iya, dia firman. Artinya apa kalau dia firman? Dia perkataan. Nah, sebagai perkataan dia di situ sebagai tujuan atau dia sebagai jalan? Jadi secara pemikiran saya yang sehat Bang Juma itu benar-benar bahwa Tuhan Nggak Yesus sehat Kristus itu. adalah jalan Itu nggak kebenaran. sehat. Enggak. Saudaraku, itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena Anda menjadikan Kristus sebagai sembahan. Hanya ada dua yang menginginkan disembah di muka bumi ini. Yang pertama adalah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah iblis. Nah, sekarang iblis ketika dia ingin disembah, iblisnya nebeng pakai nama siapa? Sorry. Gimana? Iblisnya nebeng pakai nama siapa? Ayo. Itu kalau Waspadalah kepada diwaspadai. Karena penyesatnya memakai nama Yesus Kristus. iya Bang Juma. Nah, sekarang orang banyak yang menjadi korban Kristus palsu itu siapa? Kan gitu. Iya. Kristus Kalau- palsunya menginginkan manusia menuhankan dirinya. Ah, betul nggak? Nah, itu kan pandangan Bang Juma. Kalau pandangan yang Yesus percaya yang kepada mengatakan Yesus itu. Kristus itu nggak ada palsunya. Ada dua, Bang. Ada dua tipikal kelompok manusia di atas muka bumi ini yang percaya kepada Kristus. Yang pertama orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, utusan Tuhan untuk mereka. Yang kedua adalah
iblis, setan. Orang-orang yang tidak Itulah percaya yang kepada Yesus, iblis, setan, itulah yang menyalibkan Yesus. berarti salib ini adalah rencana iblis kan? Ya kalau rencana gini Bang Juma, ya kan? Kalau rencana ya mungkin Maaf teman-teman di YouTube, maaf. yang Lanjut. merencanakan kan Allah Bapa, tapi yang menginginkan menyalibkan ya itu Di mana? iblis. Di mana? Tunggu. Di mana Anda bisa mengatakan Tuhan Bapa yang menginginkan sementara Yesus mengatakan iblis yang menginginkan penyaliban? Bukan Bapa. Yesus yang berkata loh. Mengingin dengan merencanakan apakah sama dengan Bang Juma? Ya, Kalau secara iblis yang merencanakan. Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana. Markus 14 nomor 1, iblis berencana. Matius 26 nomor 59 nomor 4, iblis berencana. Lukas 4, Matius 4, iblis berencana. Bahkan bukan hanya rencana, malah iblis mempraktekkan untuk membunuh Yesus. iblis kan merencana, Sorry, tapi teman-teman di Allah YouTube. kan Bapa kan di surga kan nggak merencanakan. Lah, memang makanya jadi penyaliban itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Iblis yang punya rencana. Nah, sekarang apa yang Anda temukan, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis ini? Ayo. Ya, Kacau. hidup kembali. Ya, dihidupkan kembali. Sorry teman-teman di YouTube. Ya, enggak, masalahnya gini loh. Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Yang merencanakan penyaliban itu siapa? Anda menjawabnya iblis. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis itu? Itu loh yang Anda harus pikirkan, yang Anda harus renungkan. Nah, sekarang ketika iblisnya ini berencana kemudian untuk menyalib Yesus, berarti iblis ini punya karya dong. Nah, setelahnya apakah berhenti sampai situ? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, apa akibat setelah penyaliban? Akibat setelah penyaliban muncul Kristen yang menuhankan Kristus. Ayo. Itulah akibatnya. Akibat hadiah daripada iblis merencanakan penyaliban kepada Kristus, banyak orang terperdaya sehingga menyembah kepada korban yang sudah direncanakan iblis tersebut. Itu fakta, itu real. Kepada siapa orang-orang harus waspada menurut Yesus? Kepada iblis yang mengaku Kristus. Jelas itu. Jadi Itu apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Kan begitu poinnya. Nah, sekarang kelompok yang pergi ke seluruh dunia membawa nama Yesus Kristus itu siapa? Kristen bukan? Maka manusia harus waspada kepada Kristen. Titik. Kami diminta oleh Yesus, orang Yahudi diminta oleh Yesus untuk waspada kepada Kristen. Berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena cuman Kristen yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus, tak ada yang lain. Sampai sini paham, Saudara Siaga Gulu? Itu kan memang saya paham, tapi itu kan pandangan Bang Juma. Tapi kalau keyakinanku Bang, Allah ya Karim. iya. Oke, mungkin saya keliru. Sekarang begini, Yesus minta muridnya waspada kepada penyesat. Penyesat ini memakai nama siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya gimana? Penyesat ini memakai nama siapa? Setan. Ya, penyesat ini memakai nama siapa? Setan. Kalau penyesat itu setan. Iya, setan ini memakai nama siapa? Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Itu ucapan Yesus. Berarti setannya memakai nama siapa?
itu kan yang mengaku, itu kan yang apa itu? Ibaratnya kayak contohnya iya, kayak contohnya sekarang ini, iya kan? Contohnya presiden kita Prabowo. Kenapa jadi ke situ? Iya, Kenapa dari situ? ada yang mengaku-ngaku saya Prabowo. Ditelusuri juga yang mengaku-ngaku jadi Prabowo itu jadi presiden itu ya siapa sebenarnya? Bagaimana ajarannya? Kan gitu. Nah, lihatlah agamamu. Menyembah kepada Kristus itu ajaran siapa? Makan babi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Ibadah minggu itu ajaran Yesus. Tidak bersunat itu ajaran Yesus rupanya. Lihat agamamu. Perhatikan agamamu. Kenapa agamamu berbeda dengan ajaran Yahudi? Kenapa? Padahal katanya dari Yahudi. Kenapa berbeda? Ya karena dari Yesus yang tadi itu. Yang bukan Yesus. Yang Anda sendiri sebut sebagai iblis. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu. Memakai namaku. Berarti iblisnya memakai nama Yesus, bukan? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Yang memakai namaku. Bisa saya jawab? Iblisnya memakai nama siapa? Ya, Silakan. setan. Bisa saya jawab Bang Juma? Nah, iblisnya, setannya ini memakai nama siapa? Bisa saya jawab Bang Juma? Itu Bang Juma, kata Bang Juma tadi. Ya, gimana Anda ini? Itulah makanya aku katakan Anda ini bukan pengikut Yesus asli. Yesus asli mengatakan di dalam kitab saudara Markus 13 nomor 31, Yesus aslinya yang mengatakan itu. Langit, bumi boleh lenyap, boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Apa perkataanku? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Itu kata Yesus. Taurat jangan makan babi. Itu, barang siapa yang meniadakan itu, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi kenapa Anda yang melanggar hukum Taurat tersebut, sabar dulu, masih menganggap diri Anda melakukan kebenaran? Kenapa? Karena Anda tersesat telah mengikuti Kristus yang lain. Inilah Abang Juma pemikirannya. Masa makan babi itu salah? Enggak salah lah kalau menurut. Kalau contohnya Bang Juma ada yang makan babi. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Tapi kenapa Anda tidak peduli dengan ucapan Yesus itu? Karena Anda lebih percaya kepada yang palsu. Itu kan Bang Juma. Ya Allah. Iya betul kata Bang Juma. Tetapi Nah, kalau Anda mengatakan penyaliban itu justru tidak, Anda salah. Membunuh Yesus itu adalah pelanggaran hukum Taurat. Tidak boleh membunuh. Jangan kau membunuh. Keluaran 20.
Barang siapa yang membunuh, maka dia akan menempati tempat neraka. Jadi Iya, ketika ada pelanggaran terhadap hukum Torah dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada bangsa lain, maka akan menempati neraka. Oke, bisa saya jawab Bang Juma? Silakan. Sorry, Betul teman-teman yang kata terganggu. abang itu, kalau seperti ada orang yang meninggal itu mati total, tidak bangkit-bangkit lagi. Ini kan keajaibannya kan bangkit kembali, dibangkitkan oleh Bukan Bapa masalah di surga. kalau yang bangkit, Ah. kalau yang bangkit kata Yesus itu iblis. Yesusnya yang berkata itu. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis ke dalam dunia orang mati. Ke dalam liang kubur aku simpan engkau wahai iblis. Yesaya 14 nomor 15, iblis disimpan di dalam kubur. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yang bangkit itu iblis. Makanya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Oke Bang Juma, bisa saya apa Bang Juma jawab? Silakan. Oke, sekalian saya ingin bertanya juga ini Bang Juma ya. Oke. Silakan. Semalam saya tonton Bang Edis TV, dia buka itu Al-Quran itu. Di Muslim orang yang tidak berdosa aja akan dimusnahkan. Ada nih. Coba abang jelaskan Betul. itu. Betul itu. Betul itu. Benar coba. sekali. Lah, Coba. sekarang dulu. begini. Sekarang begini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau manusia itu tidak ada akal budi, boleh nggak manusia itu dianggap waras? Boleh nggak? Ya bisa boleh. Boleh nggak? Boleh. Hah? Orang tidak berakal dibilang waras. Ya kalau benar yang dikatakannya bagaimana? Orang gila itu kena hukum nggak orang gila itu? Kalau orang gila enggak, buktinya orang-orang gila di sini iya. Orang gila nggak kena hukum kan? Ya sebenarnya kan ini Orang gila nggak kena hukum kan? enggak karena kalau Nah, orang gila enggak. kebanyakan kebanyakan Orang di Indonesia gila. ini banyak orang gila. Apakah dihukum orang itu? Enggak, dibiarkan Enggak, kelihatan sudah selesai, 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 selesai. Secara Nah, logika aja sekarang, kita, Pak. sekarang, mau ngomong apa enggak? Mau ngomong apa? Saya Bang, Mau ngomong apa? itu mau minta penjelasan Ngomong apa? apakah betul itu orang di dalam Ya makanya itu- diam, makanya diam. Makanya diam, makanya diam. Kalau saya menjelaskan diam. Oke. Hadisnya mengatakan sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka aku akan melenyapkan kalian dan akan menggantikan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Betul? Betul? Iya. Itu kan yang dibahas hadis kan? Nah, sekarang permasalahan dan itu maha penyayang. Nah, kalau manusia diciptakan tidak ada potensi berdosa, lalu buat apa maha pengampunnya Tuhan itu? Untuk apa? Untuk apa Tuhan maha pengampun? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha penerima tobat? Satu Tawarik 14 nomor 7. Bukankah demikian adanya? Lalu untuk apa sifat maha pengampun itu kalau manusia diciptakan tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Ayo, untuk apa? Manusia tanpa potensi ingin melakukan dosa, berarti manusia sama seperti monyet. Sama seperti orang gila. Justru karena manusia punya potensi, kan harus pendapatku, masa pendapatmu? Makhluk kuburan aja kau sembah, masa pendapatmu yang saya mau dengar? Kalau manusia
manusia